Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Makassar terendam banjir. Usai banjir melanda Kota Parepare, 2 orang warga terjangkit demam berdarah dengki atau DBD. 1 orang suspek DBD. Jembatan penghubung antar desa di Tanah Kareng, Kabupaten Goa yang rusak tak kunjung diperbaiki pemerintah selama 4 tahun. Terindikasi melakukan tindak pidana korupsi bantuan pertanian, tim penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba menggeledah kantor Dinas Pertanian Bulukumba. Dalam penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruangan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba menggeledah kantor Dinas Pertanian Bulukumba. Penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya dugaan korupsi pengadaan unit pengolahan pupuk organik tahun 2021-2022 yang merugikan negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Penggeledahan yang dilakukan selama 1 jam, tim penyidik Kejari menyita sejumlah dokumen, buku rekening untuk kelompok tani serta stempel dari beberapa ruangan. Selain itu, pihak Kejari tengah memeriksa 10 orang saksi termasuk tim teknis program. Kasus dugaan korupsi ini telah naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri Bulukumba sementara menangani dugaan tindak pidana korupsi UPPO itu pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba yang baru saja statusnya kami tingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan, seperti itu, setelah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data dan keterangan serta pemeriksaan beberapa saksi. Kita ke informasi lainnya, puluhan rumah warga 2 desa di Kabupaten Takalar rusak parah diterjang angin puting beliung. Kerasnya hantaman angin kencang mengakibatkan rumah warga nyaris roboh. Inilah rekaman video yang memperlihatkan rumah warga di Kabupaten Takalar Porak-Poranda diterjang puting beliung. Kerasnya hantaman angin kencang mengakibatkan rumah warga nyaris roboh. Tidak hanya itu, sejumlah rumah lain yang mengalami kerusakan pada atap, bahkan ada yang seluruh bagian atap rumah ikut terbang dihantam puting beliung. Menurut salah seorang warga, dirinya saat terjadi angin puting beliung sedang berada di dalam rumah bersama cucunya, melihat puting beliung berputar dan menghantam atap rumahnya. Ia pun nyaris tertimpa runtuhan bangunan. Isu angin menghadap ke sini baru terputar dengan kencang memang. Kencang langsung seng. Itu kondisi seng tak? Iya. Terbang semua. Semua. Baru saya di luar kata untuk tidak nak kasih. Seandainya nak mati di tempat kapan? Ada di atasku tak begini, nak bawa angin. Ada di sampingku. Baru cucuku di kamar ki Berapa orang ki pada saat kejadian ke sini? 4 kak. 4. Ada 50 rumah warga rusak dari 2 desa, yaitu Desa Kalukuang dan Desa Parasangan, Beru. Sejumlah warga masih bertahan di rumah dan berupaya memperbaiki atap rumah menggunakan seng yang tersisa dan layak digunakan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sini. Polisi masih menyelidiki kematian seorang bayi umur 2 bulan di Kota Makassar saat disusui ibunya di dalam mobil. Sang ayah memarkir kendaraan di halaman masjid kemudian turun meninggalkan anak dan istrinya saat mesin mobil dan penyujuk udara menyala. Seorang bayi perempuan berumur 2 bulan di Kota Makassar meninggal dunia saat disusui ibunya yang tertidur di dalam mobil. Kejadian tersebut bermula saat ayah korban yang bekerja sebagai sopir taksi online mengajak istri dan anaknya bepergian. Sang ayah memarkir kendaraan di halaman Masjid Jalan Topas, kemudian turun meninggalkan anak dan istrinya saat mesin mobil dan penyejuk udara menyala. Dia menuju warung kopi sambil menunggu pesanan penumpang. Berselang 2 jam, ayah korban menuju mobil berniat membangunkan istrinya. Namun saat pintu mobil dibuka, ayah korban kaget melihat anaknya sudah pucat serta kuku jarinya membiru. Ia pun membangunkan istrinya, kemudian membawa sang anak ke puskesmas untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, dokter menyatakan bayi ini sudah meninggal dunia.
Orang tua korban sempat membawa anaknya ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses visum luar. Namun orang tua korban menolak autopsi yang disarankan polisi. Begitu ditinggal turun sama suaminya, si ibu tersebut meluruskan bangku di sebelah kiri, tepatnya di samping tempat duduk sopir. Kemudian dia baring sambil menyusui anaknya. Tidak lama, beberapa sekian menit ke depan, ibu tersebut tidur sampai 2 jam kemudian. Hingga saat ini kasus meninggalnya bayi 2 bulan tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kondisi jembatan penghubung di Desa Tanah Karing, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa dikeluhkan warga setempat. Sebab lebih dari 4 tahun jembatan tersebut rusak dan tidak diperbaiki oleh pemerintah. Empat tahun jembatan darurat sepanjang 50 meter di Desa Tanah Kareng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa rusak parah. Jembatan ini merupakan akses penghubung 2 kecamatan. Rusaknya jembatan sempat memakan korban. Salah satu warga setempat nyaris kehilangan nyawa usai terjatuh sedalam 20 meter. Meskipun nyawanya selamat, korban tidak bisa berjalan selama 2 tahun. Berapa tahun yang sudah rusak? Lebih 3 tahun, 4 tahun kah? Sejak 2000 berapa? Pokoknya lebih 3 tahun, hampir 4 tahun nih. Oh yang 2019 ya? Iya, Pak, ini jembatan ini sering ada orang jatuh gimana? sering. Sering ya? Justru saya pernah 2 tahun di lumpuh. Gara-gara itu jembatan, lumpuh 2 tahun. 2 tahun lumpuh? Iya, ini saya belum normal ini. Oh berarti sudah jatuh? Sudah. Pak, harapannya Pak sama pemerintah terkait jembatan ini? Saya harap pemerintah diperbaiki secepatnya. Selama ini warga swadaya memperbaiki papan jembatan saat tidak layak pakai karena pemerintah justru terkesan menutup mata dengan kondisi jembatan yang rusak sehingga warga harus berhati-hati saat melintas. Pada tahun 2019, jembatan yang dibangun oleh Batalion Zeni Tempur ini rusak diterjang banjir bandang. Andi Musardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.